Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beberapa sosok berdiri di depan menara kekacauan sambil menatap pintu batu besar yang tertutup rapat. Sudah 1 bulan sejak Lindong memasuki menara itu. Selama sebulan penuh, Lindong sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Hal itu membuat Gu Shou dan yang lainnya cukup terkejut. Mereka tahu bahwa kehancuran di dalam menara kekacauan memang memiliki efek luar biasa untuk menempa tubuh fisik, tetapi tekanan dari energi itu juga sangat mengerikan. Bertahan selama 1 bulan di dalam bukanlah hal mudah. Mungkinkah sesuatu terjadi? Tanya Gu Mengki dengan nada khawatir sambil menatap pintu menara. Seharusnya dia baik-baik saja. Kekuatan Lindong tidak biasa, dan dia juga sangat berhati-hati. Jika benar-benar tidak sanggup bertahan, dia pasti sudah keluar lebih awal. Kemungkinan besar dia masih belum ingin meninggalkan tempat itu, jawab Gu Shou sambil bergumam. Ia kemudian tertawa kecil, namun tetap saja, mampu bertahan selama 1 bulan di dalam menara kekacauan adalah hal yang langka. Bahkan Sentu Jue dulu hanya mampu bertahan selama 20 hari. Orang itu memang monster, kata Gu Mengki sambil tersenyum tipis. Senyum kecil itu membuat wajah cantiknya terlihat semakin memikat. Benar, jika diberi cukup waktu untuk berkembang, dia pasti akan menjadi tokoh besar di Laut Iblis Kekacauan ini. Gu Shou mengangguk sebelum menghela napas pelan. Sayangnya, klan Gu kita tidak mampu menahannya. Seekor elang tidak akan selamanya tinggal di sudut kecil. Klan Gu kita mungkin terlalu kecil di matanya, ucap Gu Mengki dengan tenang. Gu Shou tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, jangan-jangan bocah itu memang tidak tertarik padamu. Padahal kalau dihitung-hitung, orang yang menyukaimu mungkin bisa berbaris dari satu ujung pulau sampai ujung lainnya. Wajah Gu Mengki langsung memerah setelah mendengar godaan itu. Kalau dia memang tidak tertarik, apa yang bisa kulakukan? Jawabnya tak berdaya. Gu Shou kembali tertawa. Namun sebelum sempat berkata lagi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya langsung tertuju pada pintu menara kekacauan. Dia akan keluar. Gu Mengki segera menoleh. Pintu batu besar yang telah tertutup selama sebulan akhirnya perlahan terbuka sambil mengeluarkan suara berat. Kehancuran kuno mengalir keluar dari dalam, dan sesosok tubuh kurus perlahan berjalan keluar dari kegelapan sebelum berdiri di bawah cahaya matahari hangat. Lindong menarik napas panjang, menghirup udara segar. Setelah itu, ia memandang kelompok Gu Shou dan tersenyum. Namun, mata Gu Shou dan yang lainnya langsung menyusut saat melihatnya. Mereka dapat merasakan bahwa Lindong sekarang benar-benar berbeda dibandingkan 1 bulan lalu. Perubahan itu memang tidak terlihat jelas di permukaan, tetapi mereka dapat merasakan adanya kekuatan yang sangat menakutkan tersembunyi di balik tubuh kurus tersebut. Kekuatan itu jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Haha, sepertinya latihanmu selama 1 bulan ini memberimu keuntungan yang sangat besar, kata Gu Shou sambil tertawa. Aku memang harus berterima kasih kepada klan Gu, jawab Lindong sambil tersenyum. Perjalanan ke menara kekacauan kali ini memberinya manfaat luar biasa. Bukan hanya kekuatannya meningkat, tetapi fondasi kekuatan Yuan miliknya juga menjadi stabil. Yang paling penting, roh batu leluhur akhirnya berhasil terbangun. Kita hanya saling membantu. Kalau bukan karena bantuanmu, klan Gu bahkan tidak akan mendapatkan kuota untuk memasuki menara, kata Gu Shou sambil melambaikan tangan. Lindong tersenyum. Ia memang memiliki kesan baik terhadap klan Gu. Meski dirinya telah membantu mereka, pihak klan Gu juga tidak pernah melakukan hal tercela ataupun mengabaikannya setelah tujuan mereka tercapai. Lindong, beberapa hari terakhir cuaca laut sedang buruk. Akan sangat merepotkan jika pergi berlayar sekarang. Kenapa tidak tinggal beberapa hari lagi di Pulau Martial Gathering? Tanya Gu Mengki sambil tersenyum manis. Lindong sempat ragu sejenak, namun akhirnya mengangguk. Bagaimanapun juga, ia telah menerima banyak bantuan dari klan Gu. Pergi begitu saja sekarang terasa kurang pantas. Mata Gu Mengki langsung berbinar senang melihat Lindong setuju. Kalau begitu ayo kembali ke klan Gu untuk beristirahat, kata Gu Shou sambil tersenyum. Lindong mengangguk, namun tepat saat ia hendak bergerak, jantungnya tiba-tiba bergetar. Ia langsung mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan. Sebuah aura yang sangat kuat sedang mendekat dengan cepat. Aura itu bahkan lebih kuat daripada Gu Shou. Gu Shou juga segera merasakan aura tersebut. Ekspresinya langsung berubah serius. Aura yang sangat kuat, siapa itu? Sepertinya menuju ke Pulau Martial Gathering kita, kata Gu Shou sambil tersenyum. Lindong mengangguk, namun tepat saat ia hendak bergerak, jantungnya tiba-tiba berdebar. Ia langsung mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan. Sebuah aura yang sangat kuat sedang mendekat dengan cepat. Aura itu bahkan lebih kuat daripada Gu Shou. Gu Shou juga segera merasakan aura tersebut. Ekspresinya langsung berubah serius. Aura yang sangat kuat, siapa itu?
kata Gu Mengki dengan terkejut. Mungkin tamu penting dari suatu klan besar, gumam Gusou. Lindong awalnya juga berpikir begitu. Namun pada saat itu, suara serak roh batu leluhur tiba-tiba terdengar di dalam tubuhnya. Itu datang untukmu. Langkah Lindong langsung berhenti. Pupil matanya menyusut. Ia segera memikirkan satu sosok. Orang tua tulang jahat. Roh batu leluhur tidak menjawab, tetapi keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Wajah Lindong perlahan menjadi gelap. Ia benar-benar tidak menyangka lelaki tua itu datang secepat ini. Ada apa? Tanya Gu Mengki dengan khawatir setelah melihat perubahan ekspresinya. Itu orang tua tulang jahat, jawab Lindong pelan. Gusou dan Gu Mengki langsung terkejut. Dia datang mencarimu. Lindong mengangguk perlahan sambil menatap ke arah aura itu berasal. Wajah Gusou menjadi sangat serius. Ia jelas tahu betapa sulitnya menghadapi orang tua tulang jahat. Terlebih lagi, orang itu memiliki hubungan dengan Gua Angin Iblis, salah satu faksi besar di wilayah Laut Angin Surga. Penatua Gusou, apa yang harus kita lakukan? Tanya Gu Mengki dengan suara rendah. Gusou terdiam cukup lama sebelum akhirnya menggertakkan gigi. Bagaimanapun juga, Lindong adalah tamu penting klan Gu selama dia berada di Pulau Martial Gathering. Jika orang tua tulang jahat ingin menyentuhnya, dia harus melewati klan Gu terlebih dahulu. Hati Lindong sedikit menghangat mendengar kata-kata itu. Penatua Gusou, tidak perlu sampai seperti itu. Ini masalah pribadiku. Aku tidak ingin melibatkan klan Gu. Tidak perlu berkata lagi. Gusou melambaikan tangan. Selama kau berada di sini, kau adalah tamu klan Gu kami. Jika kami bahkan tidak bisa melindungi tamu sendiri, bagaimana klan Gu akan mempertahankan nama baiknya di Laut Angin Surga? Lindong terdiam sesaat. Ia benar-benar merasa tersentuh oleh sikap Gusou. Tidak banyak orang yang berani menyinggung ahli seperti orang tua tulang jahat demi seseorang seperti dirinya. Namun Lindong juga tahu bahwa lawan kali ini sangat merepotkan. Orang tua tulang jahat jelas datang dengan niat membunuh. Ia tidak mungkin bisa terus bersembunyi di Pulau Martial Gathering selamanya. Karena itu, ia harus memikirkan cara untuk keluar dari masalah ini. Tatapan Lindong perlahan menyipit saat menatap langit jauh. Tak lama kemudian, suara angin tajam menggema di udara. Aura kuat itu akhirnya menyelimuti seluruh Pulau Martial Gathering tanpa sedikit pun disembunyikan. Kemunculan aura tersebut langsung menarik perhatian banyak ahli di pulau itu. Satu demi satu sosok terbang ke udara sambil menatap ke arah sumber aura dengan ekspresi terkejut. Cahaya abu-abu melesat melintasi langit sebelum berhenti tepat di atas Pulau Martial Gathering. Cahaya itu menghilang, memperlihatkan seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan rambut kusut terurai di bahunya. Di tangannya terdapat tongkat tulang putih pucat. Aura mengerikan memancar dari tubuhnya. Tatapan dinginnya menyapu seluruh pulau seperti ular berbisa. Di mana bocah yang membunuh muridku itu? Suruh dia keluar. Pria tua berjubah abu-abu itu berdiri di udara di atas pulau perkumpulan bela diri. Suaranya yang dingin dan suram dipenuhi kekuatan Yuan yang besar, lalu bergema ke seluruh pulau. Keributan segera pecah di seluruh pulau perkumpulan bela diri setelah suara itu terdengar. Banyak sosok melesat ke udara dan menatap pria tua berjubah abu-abu tersebut dengan keterkejutan. Jelas, pria itu memiliki reputasi besar di wilayah Laut Angin Surga. Karena itu, berbagai seruan terkejut langsung terdengar di mana-mana. Itu orang tua tulang jahat. Kenapa hantu tua itu datang dengan begitu agresif? Siapa yang membunuh muridnya? Orang itu benar-benar berani. Semua orang tahu kalau orang tua tulang jahat sangat melindungi murid-muridnya, bahkan jika mereka bersalah. Sepertinya pulau perkumpulan bela diri tidak akan tenang hari ini. Orang tua tulang jahat berdiri di udara sambil menyapu seluruh pulau dengan tatapan dingin seperti ular berbisa. Bisikan yang masuk ke telinganya membuat sorot matanya semakin menyeramkan. Tak lama kemudian, beberapa sosok terbang mendekat dari kejauhan. Chen Luo memimpin kelompok itu. Setelah melihat pria tua berjubah abu-abu tersebut, ia segera memberi hormat dengan penuh hormat. Guru, orang tua tulang jahat melirik Chen Luo dengan dingin lalu berkata, Chen Luo, bahkan masalah sekecil ini pun tidak bisa kau selesaikan. Kau benar-benar harus membuat orang tua ini turun tangan sendiri. Keringat dingin langsung muncul di dahi Chen Luo. Ia buru-buru menjawab, murid ingin menangkap bocah itu sendiri dan menyerahkannya kepada guru. Namun, kekuatannya cukup besar. Bahkan Sentu Jue bukan tandingannya. Oh, sorot mata orang tua tulang jahat sedikit berubah.
Ia tentu pernah mendengar nama Asura Besi dari klan Sentu. Meski masih muda, Sentu Jue sudah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Bakatnya luar biasa dan hanya sedikit generasi muda di wilayah Laut Angin Surga yang mampu mengalahkannya. Namun sekarang, ternyata muncul seseorang yang mampu menundukkannya. Di mana bocah itu? Tanya orang tua tulang jahat dengan nada acuh tak acuh. Baginya, tidak peduli seberapa berbakat seseorang, orang itu tetap tidak boleh membunuh muridnya. Jika ia tidak membalas dendam, semua orang akan menganggap dirinya bahkan tidak mampu melindungi murid sendiri. Dia sekarang berada di klan Gu, jawab Chen Luo cepat-cepat. Ada sedikit kegembiraan tersembunyi di matanya. Klan Gu, orang tua tulang jahat menyipitkan mata. Setelah itu, pandangannya menyapu seluruh pulau dan suaranya kembali menggema di langit. Penatua Gusou, aku tidak ingin menjadi musuh klan Gu. Serahkan bocah yang membunuh muridku. Di sebuah gunung di kejauhan, wajah Gusou tampak muram. Ia menghela napas pelan sebelum tubuhnya bergerak dan melesat ke langit. Setelah itu, ia menangkupkan tangan sambil tersenyum. Haha, orang tua tulang jahat, lama tidak bertemu. Namun, orang tua tulang jahat sama sekali tidak membalas senyuman itu. Tatapannya tetap dingin saat berkata, Penatua Gusou, muridku telah dibunuh. Aku tidak sedang ingin berbasa-basi. Chen Luo yang berdiri di samping segera menimpali dengan nada dingin, Penatua Gusou, lebih baik serahkan Lindong. Ekspresi Gusou sedikit berubah. Ia mengerutkan kening dan berkata, Lindong adalah tamu penting klan Gu kami. Apapun dendam kalian, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya selama dia berada di pulau perkumpulan bela diri. Oh, jadi kau ingin menjadi musuhku demi seorang bocah muda? Tanya orang tua tulang jahat dengan nada dingin. Tatapannya tiba-tiba beralih ke sebuah puncak gunung di kejauhan. Sorot matanya yang tajam langsung mengunci sosok muda kurus di sana. Bocah, kaulah yang membunuh muridku, bukan? Tatapan dingin orang tua tulang jahat tertuju pada Lindong dari kejauhan. Sesaat kemudian, ia membentak keras. Suaranya yang dipenuhi kekuatan Yuan meledak seperti petir di dekat telinga Lindong. Tubuh Lindong sedikit bergetar. Gendang telinganya terasa nyeri akibat gelombang suara itu, sementara ekspresinya perlahan menjadi suram. Hati-hati, orang tua tulang jahat telah mencapai tahap kehidupan mendalam sempurna sejak lama. Kekuatannya jauh melampaui Sentu Jue, bisik Bu Mengki dengan wajah serius. Lindong mengangguk pelan, ia memang bisa merasakan tekanan berbahaya dari pria tua itu. Bahkan, aura tersebut terasa bukan seperti milik ahli tahap kehidupan mendalam sempurna biasa. Kemungkinan besar, pria tua ini sudah menyentuh tahap kematian mendalam. Pikiran itu membuat hati Lindong tenggelam. Orang tua ini benar-benar sangat berbahaya. Sepertinya ia harus memikirkan cara untuk keluar dari masalah ini. Orang tua ini tidak peduli siapa dirimu. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu untuk membalas muridku. Kata orang tua tulang jahat sambil menatap Lindong dengan niat membunuh yang pekat. Setelah itu, ia melangkah maju. Tubuhnya langsung muncul di atas gunung tempat Lindong berada seolah-olah berpindah ruang. Tongkat tulang di tangannya menghantam udara dan sebuah pilar besar kekuatan Yuan meluncur ganas menuju Lindong. Orang tua tulang jahat, ini pulau perkumpulan bela diri, bukan tempat untukmu bertindak semena-mena. Wajah Gusou langsung dipenuhi amarah. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Lindong. Ia melemparkan pukulan ke depan dan menghancurkan pilar kekuatan Yuan itu. Namun, meski berhasil menahannya, tubuh Gusou tetap terdorong mundur beberapa langkah. Jelas ada perbedaan kekuatan antara dirinya dan orang tua tulang jahat. Gusou, apa kau benar-benar berpikir bisa melawanku? Ejek orang tua tulang jahat sambil menatapnya dingin. Aku sudah bilang, selama Lindong berada di pulau perkumpulan bela diri, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Gusou sama sekali tidak mundur. Ia segera melambaikan tangan dan sebuah suar sinyal melesat ke udara lalu meledak. Tak lama kemudian, banyak ahli dari klan Gu terbang dari segala arah. Mereka berdiri di udara sambil menatap orang tua tulang jahat dengan waspada. Seorang tetua-tua berambut putih melangkah maju dan berkata dengan tenang, orang tua tulang jahat, kami harap kau tidak membuat keributan di pulau perkumpulan bela diri demi menghormati klan Gu. Jika kepala klan mengetahui hal ini, beliau pasti tidak akan senang. Jadi kalian ingin menggunakan nama Gu Fen untuk menekanku? Tanya orang tua tulang jahat sambil tertawa dingin. Namun,
Semua orang bisa melihat bahwa bahkan dirinya tetap merasa waspada terhadap kepala klan Gu. Tetua berambut putih itu tersenyum samar. Itu bukan maksud kami. Namun, Lindong adalah tamu penting klan Gu dan telah membantu kami memenangkan pertemuan bela diri. Jika kami membiarkan seseorang menyerangnya sesuka hati di sini, bagaimana klan Gu bisa mempertahankan kehormatannya? Chen Luo tiba-tiba berkata, jadi selama Lindong meninggalkan pulau perkumpulan bela diri, klan Gu tidak akan lagi melindunginya. Tetua tua itu sedikit mengernyit sebelum menjawab, secara teori memang begitu. Namun, lebih baik jangan memperbesar masalah ini. Aku akan membiarkannya hidup jika bocah itu menghancurkan kultivasinya sendiri di hadapanku, potong orang tua tulang jahat dingin. Lindong langsung tertawa sinis. Maaf, aku tidak tertarik melukai diriku sendiri. Kalau kau suka hal seperti itu, kenapa tidak kau lumpuhkan dirimu sendiri saja? Bocah yang tajam lidah, kata orang tua tulang jahat sambil tertawa menyeramkan. Namun, apakah kau akan menjadi cacat atau tidak, itu bukan keputusanmu. Begitu aku menangkapmu, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Niat membunuh langsung muncul di mata Lindong. Hari ini aku akan mundur demi klan Gu. Tapi, senyum gelap muncul di wajah orang tua tulang jahat. Tatapannya tiba-tiba menjadi dingin, lalu seberkas cahaya abu-abu melesat keluar dari matanya dan menembus tubuh Lindong dengan kecepatan luar biasa. Aku akan mengakui kekalahan jika kau bersembunyi di pulau perkumpulan bela diri selamanya seperti pengecut. Namun begitu kau keluar dari pulau ini, aku akan membuatmu memahami arti hidup yang lebih buruk daripada kematian. Lindong perlahan mengepalkan tinjunya. Tatapannya menjadi semakin dingin dan menyeramkan. Anjing tua ini benar-benar sangat menjengkelkan. Aku akan tinggal di pulau pengumpulan bela diri ini untuk sementara waktu. Nak, kalau kau memang punya nyali, jadilah pengecut dan tinggallah di pulau ini seumur hidupmu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri diam-diam. Aku sudah menanam segel tulang di tubuhmu, dan segel itu telah meresap jauh ke dalam tulangmu. Kemanapun kau pergi, kau tidak akan bisa lolos dari pendeteksianku. Karena orang tua ini sudah mengatakan akan mengambil nyawamu, maka tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu. Di langit, lelaki tua tulang jahat menatap Lindong dengan sorot mata menyeramkan. Setelah itu, ia tertawa dingin sebelum mengibaskan lengan bajunya. Tubuhnya bersama Chen Luo langsung melesat turun menuju wilayah klan Wei di pulau pengumpulan bela diri. Setelah lelaki tua tulang jahat pergi, suasana tegang di sekitar tempat itu perlahan mereda. Para ahli dari klan Gu saling berpandangan dengan wajah suram. Bagaimanapun juga, lelaki tua tulang jahat memang sosok yang sangat sulit dihadapi. Gu Shou turun dari langit. Ia menatap Lindong lalu berkata, teman kecil Lindong, untuk sementara kau harus tetap tinggal di pulau pengumpulan bela diri. Orang tua tulang jahat itu tidak akan berani menyerangmu selama kau berada di pulau ini. Meski kata-katanya terdengar mengancam, dia juga tidak mungkin tinggal di sini selamanya. Lindong menyipitkan matanya. Memang benar lelaki tua tulang jahat tidak mungkin menetap di sini selamanya, tetapi hal yang sama juga berlaku baginya. Ia masih harus mencari simbol leluhur kedua dan juga menemukan Little Marten serta Little Flame. Karena itu, ia tidak bisa membuang waktu terlalu lama. Yang paling penting, kau telah terkena segel tulang milik lelaki tua tulang jahat itu. Kalau ingin lolos dari pendeteksiannya, kau harus menghapus segel itu terlebih dahulu, kata Gu Mengki sambil menatap Lindong dengan cemas. Segel tulang ya, Lindong mengepalkan tangannya perlahan sementara kekuatan Yuan mulai beredar di dalam tubuhnya. Ia bisa merasakan adanya jejak fluktuasi yang sangat dalam tersembunyi di tulangnya. Fluktuasi itu memang tidak melukai tubuhnya, tetapi akan terus mengirimkan lokasi keberadaannya kepada lelaki tua tulang jahat. Mengki benar, teman kecil Lindong, apapun rencanamu, kau harus tetap tinggal di pulau ini dan menghapus segel tulang itu terlebih dahulu. Setelah itu, baru kau bisa mencari kesempatan untuk pergi diam-diam, kata Gu Shou. Kalau begitu, terima kasih, tetua Gu Shou. Lindong termenung sejenak sebelum mengangguk. Ia tidak berniat bertindak gegabah. Lelaki tua tulang jahat memang sangat sulit dihadapi. Dengan kekuatannya saat ini, Lindong harus sangat berhati-hati. Tidak perlu sungkan, kau telah membantu klan Gu kami, jadi ini memang sudah seharusnya kami lakukan. Namun, lelaki tua tulang jahat itu memiliki hubungan dengan Gua Angin Iblis. Setelah kau meninggalkan pulau pengumpulan bela diri,
Klanku kami tidak akan punya alasan lagi untuk melindungimu, ujar Gu Shou sambil melambaikan tangan. Pada akhirnya, seseorang tetap harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Lin Dong tersenyum, nada suaranya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Pengalaman yang telah ia lalui bahkan jauh melampaui bayangan Gu Shou. Meski lelaki tua tulang jahat sangat kuat, ia masih belum mencapai tingkat yang mampu memaksa Lin Dong ke jalan buntu. Gu Shou tidak berkata apa-apa lagi setelah melihat sikap Lin Dong. Ia memberi beberapa instruksi sebelum berbalik pergi, sementara Lin Dong dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Para ahli di pulau itu diam-diam merasa kecewa karena keributan besar tadi berakhir begitu saja. Namun, mereka juga penasaran apakah Lin Dong benar-benar bisa lolos dari kesulitan ini. Mungkinkah ia benar-benar akan bersembunyi di pulau pengumpulan bela diri selamanya seperti seorang pengecut? Setelah kembali ke kamarnya, Lin Dong duduk bersila di atas tempat tidur di dalam ruangan yang tenang. Kedua matanya tertutup rapat sementara cahaya hijau terus berkedip di tubuhnya. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mengalir deras, sedangkan untaian kekuatan devouring perlahan menyusup ke dalam tulangnya untuk mencari segel tulang tersembunyi itu. Akhirnya ketemu juga, pencarian itu berlangsung selama setengah jam sebelum sebuah kilatan muncul di benak Lin Dong. Setelah itu, ia langsung mengunci satu titik tertentu di dalam tubuhnya. Jauh di dalam tulang berwarna hijau bercahaya itu, terdapat cahaya hitam samar. Itulah segel tulang yang ditinggalkan lelaki tua tulang jahat di tubuhnya. Setelah menemukannya, Lin Dong segera menggerakkan kekuatan Yuan untuk menyerang segel tulang tersebut. Namun, begitu kekuatan Yuan bersentuhan dengannya, asap putih langsung muncul. Kekuatan Yuan itu ternyata langsung terkikis oleh segel tulang hitam tersebut. Kejadian tak terduga itu membuat Lin Dong terkejut. Ia tidak menyangka segel tulang itu begitu kuat. Ada jejaki kematian yang sangat samar di dalam segel tulang itu. Kekuatan Yuanmu akan terkikis jika menyentuhnya. Kalau ingin menghapusnya, kau hanya bisa menggunakan kekuatan devouring. Suara serak roh batu leluhur tiba-tiba terdengar di benak Lin Dong. Ki kematian, jadi hantu tua itu memang sudah menyentuh tahap kematian mendalam. Ekspresi Lin Dong menjadi serius. Dia hanya bisa dianggap setengah langkah menuju tahap kematian mendalam. Meski begitu, itu tetap sangat merepotkan untukmu, jawab roh batu leluhur. Perbedaan kekuatan kalian terlalu besar. Walaupun kau memiliki simbol leluhur devouring, kau tetap membutuhkan beberapa hari untuk menghapus segel tulang itu. Selain itu, lelaki tua tulang jahat pasti akan menyadarinya saat kau mulai menghapus segel tersebut. Ketika itu terjadi, dia pasti akan mengambil tindakan lain. Lin Dong membuka matanya perlahan. Cahaya dingin melintas di matanya saat ia mencibir. Kalau hantu tua itu benar-benar menganggapku sebagai orang lemah yang bisa dipermainkan sesuka hati, berarti dia salah besar. Ahli setengah langkah tahap kematian mendalam memang sangat kuat. Bahkan Lin Dong sendiri akan merasa pusing menghadapi lawan seperti itu. Namun, ia masih memiliki banyak kartu tersembunyi. Jika benar-benar terpojok dan bertarung habis-habisan, lelaki tua tulang jahat itu juga tidak akan bersenang-senang. Untuk menghadapi ahli setengah langkah tahap kematian mendalam, sebenarnya kau punya sesuatu yang bisa mengatasinya. Hanya saja, kau kekurangan bahan, kata roh batu leluhur tiba-tiba. Apa itu? Tanya Lin Dong terkejut. Kuali langit membara. Lin Dong mengernyitkan alisnya. Itu memang harta Yuan murni, tetapi meskipun aku mengaktifkan formasi langit membara, paling-paling hanya bisa menjebaknya sementara. Formasi langit membara hanyalah salah satu formasi dari kuali langit membara. Teknik aslinya adalah gerbang langit pembakaran 8 tingkat, jawab roh batu leluhur. Gerbang langit pembakaran 8 tingkat. Lin Dong tertegun sesaat sebelum kilatan muncul di matanya. Bukankah itu gerbang magma yang digunakan tetua Ventian untuk menekan Jenderal Yimo? Benar, sepertinya diperlukan gerbang formasi untuk mengaktifkan gerbang langit pembakaran 8 tingkat itu, kan? Lin Dong teringat bahwa Ventian dulu menggunakan 8 tablet cahaya khusus saat mengaktifkan teknik itu. Tablet tersebut kemudian berubah menjadi gerbang besar untuk menekan Jenderal Yimo. Tepat sekali, itulah kenapa aku bilang kau kekurangan bahan. Kalau tidak, dengan gerbang langit pembakaran 8 tingkat itu, bahkan ahli setengah langkah tahap kematian mendalam pun tidak akan bisa lolos tanpa terluka, ujar roh batu leluhur. Bahan apa yang diperlukan untuk membuat tablet gerbang formasi itu? Tanya Lin Dong setelah berpikir sejenak. 8 gunung berapi aktif sudah cukup. Roh batu leluhur menjawab dengan santai. Namun,
Wajah Lindong langsung berubah hijau. Ia bukan Ventian yang memiliki kekuatan mengerikan hingga mampu memurnikan 8 gunung berapi menjadi gerbang formasi. Kalau kau tidak mampu melakukan itu, kau bisa memakai bahan pengganti yang kualitasnya lebih rendah. Cari saja 8 batu esensi api gunung berapi, itu juga bisa digunakan untuk membuat gerbang formasi. Batu esensi api gunung berapi. Lindong bergumam pelan sebelum menggeleng tak berdaya. Ia pernah mendengar benda itu. Batu tersebut terbentuk dari inti energi gunung berapi dan sangat berguna bagi orang-orang yang melatih seni bela diri bertipe api. Selain sangat langka, harganya juga pasti sangat mahal. Mendapatkan 8 buah jelas bukan perkara mudah. Saran itu nyaris sama saja dengan tidak memberi solusi. Apa ada cara lain? Karena untuk sementara kau tidak bisa menemukan batu esensi api gunung berapi, maka kau hanya bisa memakai benda lain, kata roh batu leluhur sambil tertawa. Tolong katakan sesuatu yang benar-benar masuk akal. Lindong menghela napas tak berdaya. Ia tidak ingin berharap terlalu tinggi lagi. Kau masih punya tablet api surgawi kuno milik Master Api, kan? Tanya roh batu leluhur. Lindong sedikit terkejut. Ia segera mengangkat tangan, dan sebuah tablet kuno merah menyala muncul di telapak tangannya. Gelombang panas langsung menyebar dari benda itu. Jadi ini tablet api surgawi kuno. Untuk apa benda ini sebenarnya? Kau akan tahu kegunaannya saat bertemu pemilik simbol leluhur berkobar di masa depan. Benda ini bisa menyelamatkan nyawamu jika ada seseorang yang menyerangmu. Pemilik simbol leluhur berkobar. Tatapan Lindong berubah serius. Orang itu disebut Moluo, salah satu penguasa terkenal di Laut Iblis Kekacauan. Kau tidak perlu memikirkan semua itu sekarang. Hal terpenting saat ini adalah menyelesaikan masalah yang ada di depan mata. Kalau kau mengikuti saranku, kita bisa menyiapkan jebakan untuk hantu tua itu. Lindong mengusap hidungnya perlahan. Ia bisa mendengar nada antusias dalam suara roh batu leluhur, dan ekspresinya menjadi agak aneh. Mungkinkah makhluk itu merasa bosan setelah tidur terlalu lama dan sekarang ingin mencari hiburan? Namun, itu juga bukan hal buruk. Di dalam kamar yang sunyi, mata Lindong terus berkedip saat mendengarkan rencana yang disampaikan roh batu leluhur di dalam pikirannya. Perlahan, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum dingin.